Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Agriando dengan NIM 2052010016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Gempa Bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi atau earthquake adalah getaran yang terasa dari permukaan bumi cukup kuat untuk menghancurkan bangunan utama dan membunuh ribuan orang. Tingkat kekuatan getaran berkisar dari tidak dirasakan hingga cukup kuat untuk melemparkan orang di sekitar. Gempa bumi merupakan hasil dari pelepasan tiba-tiba energi dalam kerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Kegempaan seismis atau aktivitas seismik pada suatu daerah mengacu pada frekuensi, jenis, dan ukuran gempa bumi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ketika epicentrum gempa besar terletak di lepas pantai, dasar laut akan tergerus dan cukup untuk menimbulkan tsunami. Gempa bumi juga memicu tanah longsor dan aktivitas vulkanik. Ada di samping ini berupa contoh dari gempa bumi atau akibat dari gempa bumi. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat dari seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi dengan magnitudo sekitar skala 5 dilaporkan untuk seluruh dunia. Sedangkan banyaknya gempa bumi kecil kurang dari 5 magnitudo dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional diukur sebagian besar pada skala magnitudo lokal atau disebut juga sebagai skala Richter. Kedua ukuran itu sebenarnya sama selama rentang pengukurannya valid. Teori gempa bumi. Terjadinya gempa bumi merupakan hasil fenomena alam dan perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan yang diakibatkan oleh satu, akibat meteor yang jatuh, dua, aktivitas gunung berapi, tiga, ledakan bawah tanah akibat nuklir. Gempa bumi yang paling membahayakan adalah gempa bumi akibat pelepasan energi karena konsentrasi tegangan yang tinggi pada kerak bumi. Mekanisme dasar dalam bumi yang menimbulkan gempa bumi belum dimengerti sepenuhnya, dan berbagai teori yang mengusulkan berkenaan dengan mekanisme ini cenderung menimbulkan konflik. Untuk masuk sekarang ini cukuplah ditujukan bahwa sebab utama gempa bumi erat kaitannya dengan proses tektonik lautan di permukaan bumi. Lemparan kulit bumi yang berpindah-pindah yang sebagian sekarang yaitu sepanjang riwayat catatan seismografik yang berarti. Penyebab alami gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan oleh dari pelepasan energi yang dihasilkan tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa tektonik terjadi di mana saja di bumi di mana ada energi yang tersimpan regangan elastis yang cukup untuk mendorong perambatan fraktur di sepanjang bidang patahan. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis gempa bumi berdasar dari penyebabnya. Satu, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gunung letusan berapi. Contoh gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Dua, gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Tiga, gempa runtuhan. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa yang disebabkan oleh tanah longsor. Tipe ini gempa yang hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari gempa berdasar penyebabnya. Jenis gempa berdasar dari kedalamannya. Satu, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya pusat gempa berada dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Dua, gempa bumi tengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Tiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 600 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Berikut adalah gambaran jenis-jenis gempa berdasar dari kedalamannya. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana berupa penanganan dari apa terjadi sebelum terjadi dan sesudah terjadinya
Gempa bumi. Sebelum kejadian, satu, selalu mempersiapkan diri dengan peralatan meliputi senter, radio, translator, dan BWK perbekalan. Dua, memahami dan menguasai tempat yang aman dan jalur evakuasi jika tsunami terjadi. Tiga, mendengarkan informasi yang resmi yang berhubungan dengan bencana yang terjadi. Empat, mendiskusikan dengan teman dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Dan selanjutnya, saat kejadian, satu, berlindung di bawah meja atau kursi yang kokoh. Dua, cabut semua peralatan listrik dan gas. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kerusakan peralatan elektronik dan kemungkinan terjadinya kebakaran. Tiga, sesegera mungkin lari ke rumah untuk menuju ke tempat terbuka. Tempat terbuka yang aman adalah tempat terbuka yang jauh dari bangunan maupun pohon besar. Setelah kejadian, satu, mengecek anggota keluarga atau sanak keluarga kita yang merupakan korban akibat bencana. Dua, menyiapkan dapur khusus untuk kebutuhan makan terkoordinasi bagi semua pengungsi. Tiga, menyiapkan tenda-tenda darurat untuk berteduh. Empat, menghubungi dan mengatasi posko-posko bantuan mendapatkan makanan bergizi. Lima, menghubungi dan mendatangi posko sehat yang untuk memeriksakan diri agar terhindar dari penyakit umum pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan lainnya. Enam, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, di komen di bawah saja.